Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya terima warahmatullahi. kasih kepada Bapak Ibu dari Fakultas Sains dan Teknologi yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada agenda kita pada pagi hari ini terkait simulasi penggunaan Sister. Dan saya akan memberikan sedikit pengantar untuk sedikit perkenalan dan refresh kembali yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan juga sekali untuk sosialisasi ini. Ya, implementasi Sister pada perguruan tinggi. Jadi edaran dari Kemenristek-Dikti itu sudah sejak tahun 2018 kepada perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk PTN dan PTS, untuk mengimplementasikan sistem informasi sumber daya terintegrasi yang dibuat langsung oleh Kemenristek-Dikti untuk digunakan ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2019 kembali diberikan edaran kembali untuk segera melakukan implementasi secara bertahap. Jadi mulai dari pengisian portofolio dosen, kemudian penggunaan untuk proses sertifikasi dosen itu sudah dimulai dari 2019. Kemudian sistem informasi Sister ini merupakan sebuah aplikasi yang memang untuk portofolio dosen. Nah, itu terdiri dari profil diri, kemudian ada data kepegawaian, nanti ada rekam jejak kegiatan Tridharma yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi walaupun aplikasi ini sudah dibuat dari tahun 2018, jadi Bapak Ibu tetap bisa mengupload seluruh kegiatan Tridharma yang pernah dilakukan untuk diupload di Sister ini. Kemudian selanjutnya digunakan ke depannya untuk proses pengembangan karir dosen. Nah, sertifikasi dosen sudah digunakan sejak 2019 untuk penggunaan Sisternya. Kemudian untuk proses penilaian angka kredit dan usulan jakung itu memang belum sepenuhnya digunakan untuk seluruh perguruan tinggi. Namun ke depannya infonya akan digunakan karena ini kebijakannya masih dikembalikan ke LLDikti masing-masing. Jadi ada yang menggunakan, ada yang tidak, seperti itu. Karena di LLDikti 11 ada aplikasi tersendiri untuk pengusulan JAVUM, yaitu namanya Sinkron, sehingga saat ini untuk pengusulan angka kredit di wilayah LLDikti 11 itu masih menggunakan Sinkron, belum menggunakan Sister. Namun ke depannya akan terintegrasi juga ke Sister. Kemudian selanjutnya proses layanan BKD. Nah, ini untuk layanan BKD memang baru akan dijalankan di semester ini, di semester 2021-2022 ganjil. Sehingga memang sosialisasi memang baru dilaksanakan bulan lalu oleh Dikti dan LLDikti terkait penggunaan layanan BKD yang berlaku untuk semua dosen. Jadi kalau dulu BKD hanya diberlakukan untuk dosen yang sudah sertifikasi, namun sekarang diwajibkan untuk seluruh dosen karena sudah ada aplikasi Sister ini. Kemudian ini tadi sedikit gambaran launching Sister itu di 2017, kemudian sosialisasi oleh Dikti ke LDikti dan PTN-PTS itu dimulai dari akhir 2018, diikuti kemarin oleh Pak Dedi dan Pak Jubaidi pertama kali ikut sosialisasi yang dari Dikti, kemudian lanjut di 2019 baru kita implementasikan di UMKT karena servernya memang harus di masing-masing perguruan tinggi. Nah, jadi diinstal dan dibeli kemarin, kemudian kita sosialisasi di 2019. Nah, kemudian ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang, kalau saya cek di Fakultas Sains dan Teknologi, semuanya sudah membuat Sister ya Bapak Ibu, jadi langsung saja ini cara aksesnya, langsung akses. Terkadang yang sering salah itu linknya, ini sister.umkt.ac.id. Biasanya Bapak Ibu tuh ada yang ke Sister Ristek Dikti. Kalau Sister Ristek Dikti itu untuk diktinya. Jadi kalau untuk perguruan tinggi masing-masing mengikuti dari UNIID ID masing-masing. Kemudian usernya itu pakai NIDN. Usernya pakai email. Terkadang ada yang pakai NIDN jadi tidak bisa login. Kemudian passwordnya password saat mendaftar Sister. Dan jika Bapak Ibu lupa password, langsung saja diklik lupa password, nanti langsung masuk pemberitahuannya di email yang sudah didaftarkan kemarin. Nanti langsung reset password aja. Kemudian pengisian portofolio, ini ada dua pembagi, maksudnya dua bagian yang memang wajib diisi Bapak Ibu sebagai dasar portofolio Bapak Ibu. Yang pertama itu ada profil dan kualifikasi. Nah, jadi profil dan kualifikasi ini nanti di dalamnya ada lagi, nanti saya langsung melihatkan di aplikasi.
ini perlu pengajuan dan validasi. Jadi Bapak Ibu harus mengecek dulu apakah data Bapak Ibu itu sudah lengkap sesuai dengan yang ada di portofolio tersebut. Jadi kalau data-datanya masih kosong, mohon segera diisi dan diajukan. Nah, jadi untuk diajukan ini perlu validasi dari kami sebagai kepegawaian perguruan tinggi atau operator sister. Itu nanti kami validasi, jika benar langsung divalidasi lagi oleh SDM di LDikti 11. Nah, nanti kemudian baru data terubah. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang kompetensi, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, dan reward, itu tidak memerlukan validasi. Nah, sehingga Bapak Ibu tinggal upload saja jika Bapak Ibu ada penambahan dokumen, misalkan jadi pembicara, penelitian, atau publikasi, dan lain-lain, langsung upload saja semua kegiatan Bapak Ibu di bagian sini, kompetensi. Nah, nanti saya lihatkan juga langsung. Nah, itu tidak perlu melalui validasi ke kami, sehingga hanya profil dan kualifikasi yang hanya diajukan. Kemudian ini alur validasinya, nanti ada tambah data, kemudian simpan, kemudian ajukan perubahan data. Nah, yang sering terhenti adalah di ajuan perubahan data tidak diklik. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah merubah data, kemudian simpan, lupa untuk mengklik ajukan perubahan data, sehingga posisi data yang sudah diubah itu masih dalam posisi di draft atau menu yang di draft. Sehingga itu tidak masuk ke kami untuk bisa divalidasi, sehingga ya tidak terubah datanya. Jadi terkadang itu ada yang sudah lama mengajukan, infonya kok tidak divalidasi, karena memang tidak masuk di kami, karena belum diklik ajukan perubahan data. Nah, ini langsung, jika data sudah benar, langsung kami validasi dan sinkronisasi ke sister Dirjen Dikti, itu nanti akan divalidasi lagi oleh Kemristek LLDikti 11. Nah, namun jika ada data yang kurang atau salah, itu kami tangguhkan atau kami tolak. Kemarin kebanyakan kami tolak. Di sini kami juga agak belum paham kemarin bedanya ditolak dan ditangguhkan. Nah, kemarin itu kebanyakan kami tolak. Ternyata kalau ditolak itu data tidak bisa langsung diedit, jadi dihapus dulu baru ajukan kembali. Nah, sedangkan ditangguhkan ini jika data kurang atau salah bisa langsung tarik ajuan, tinggal menambahkan yang kurang. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, sedikit statusnya itu ada 3, disetujui, ditolak, dan ditangguhkan. Kalau disetujui sudah langsung nanti divalidasi LDikti, itu akan langsung terubah. Namun kalau ditolak itu harus mengajukan ulang, jadi harus hapus dulu baru membuat lagi data, mengisi ulang lagi. Nah, kecuali kalau ditangguhkan, itu akan Bapak Ibu tinggal tarik ajuannya, kemudian mengedit, menambahkan apa-apa yang kurang sesuai dengan validator sampaikan di catatan. Nah, ini sedikit saya tambahkan untuk informasi terkait Serdos ya Bapak Ibu, karena sister ini sudah menggunakan Serdos ini sudah menggunakan sister sejak 2019 dan memang ada sedikit perubahan di aturan di tahun 2021 kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengikuti sosialisasi kemarin, tapi sedikit informasi bagi yang belum. Jadi untuk persiapan Serdos, memang Bapak Ibu harus persiapkan dari sekarang, terutama portofolio tadi. Portofolio tadi sebagai dasar untuk penilaian di tahap pertama untuk eligible. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Ya, yang pertama itu dosen memiliki NIDN. Ini pasti sudah memiliki semua. Kemudian memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli, memiliki in-passing. Nah, ini semua harus diupload di Sister. Jika Bapak Ibu tidak mengupload walaupun punya, dan tidak mengupload ya tidak akan tereligible sebagai calon DYS atau dosen yang sertifikasi. Kemudian masa kerja, ini yang sedikit berbeda, poin 4 dari tahun-tahun sebelumnya. Masa kerja adalah 2 tahun setelah jabatan fungsional dosen, sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos. Nah, jadi kalau kemarin 2 tahun masa kerja sejak jadi dosen, sedangkan sekarang adalah 2 tahun sejak pengangkatan jabatan fungsional pertama. Kemudian yang kelima adalah memenuhi beban kerja dosen 2 tahun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi Bapak Ibu sebenarnya memang diwajibkan untuk melakukan laporan beban kerja yang sudah dilakukan setiap semester dan tiap tahun akademik. Nah, ini nanti di-uploadnya melalui kami, namun tetap Bapak Ibu yang siapkan yang buat semua laporan-laporan BKD-nya. Nanti saya tunjukkan juga
ininya. Namun jika dosen yang tugas belajar, jika eligible untuk menjadi dosen, eligible untuk mengikuti Sardos, itu LKD-nya itu digantikan dengan laporan progres studi yang selalu dikirim ke HRD setiap semester. Nah, jadi itu bisa menggantikan untuk laporan BKD dosen yang sedang studi, karena dosen sedang studi kan boleh mengikuti sertifikasi dosen. Kemudian yang keenam juga sedikit beda dengan yang ketujuh, dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya tidak ada ketentuan passing grade untuk TKDA. Memang ada memang ada skor-skor penentuannya, tapi itu gabungan dengan TOEFL. Nah, sekarang harus ada masing-masing passing grade-nya. TKDA itu 530, kemudian TOEFL itu 477. Nah, bagi Bapak Ibu walaupun sekarang belum eligible Sardos, dimohon untuk dari sekarang dipersiapkan. Jika memang sudah siap untuk mengikuti tes, silahkan ikut tes dari sekarang, karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya memang kendalanya pasti di sini karena belum memiliki sertifikat TKDA dan TOEFL atau TKBI yang lainnya yang memang diakui. Nah, itu memang agak susah kalau sudah dekat-dekat pelaksanaan Sardos, karena berebutan seluruh Indonesia untuk mengikuti tes ini. Kemudian memiliki sertifikat pekerti atau AA. Nah, kalau ini juga wajib tahun ini. Kalau dulu belum, tahun-tahun sebelumnya tidak diwajibkan. Kalau tahun ini sudah diwajibkan untuk memiliki salah satu pekerti atau AA. Dan ini semua TKDA, TOEFL, dan AA ini diverifikasi langsung oleh Dikti. Jadi nanti kalau Bapak Ibu upload memang di situ belum masuk ada statusnya, pokoknya belum valid lah istilahnya, itu tidak bisa digunakan untuk Sardos dulu. Maksudnya jika sudah valid, nah baru bisa masuk eligible Sardos jika semua ini sudah terpenuhi di Sistar. Kemudian ini sedikit gambaran tahapan sertifikasi dosen, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, penyusunan awal portofolio dosen. Nah, inilah yang saya bilang tadi, Bapak Ibu harus melengkapi dari sekarang untuk pengisian sisternya, terkait kegiatan Tridharma dan lain-lain, data diri, itu harus lengkap dulu di awal. Kemudian penetapan calon DYS, sebagai DYS ini ditentukan dari yang 8 poin tadi. Nah, itu kalau misalnya ini sudah terpenuhi, Bapak Ibu akan masuk ke daftar DYS atau dosen yang akan disertifikasi. Kemudian tahap 2 ini penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKT-PT, dan pengajuan penilaian. Nah, yang baru ini adalah yang ketiga penggantinya tahap D5 kemarin. Penyusunan penilaian persepsional itu terdiri dari 10 penilai. Yang pertama 5 orang mahasiswa, 3 teman sejawat, 1 orang atasan langsung, misalkan Bapak Ibu sebagai dosen berarti kaprodi, kalau misalnya sebagai kaprodi berarti adalah dekan penilainya. Kemudian diri sendiri juga menilai untuk penilaian persepsional ini. Kemudian ada penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Nah, penyusunan PDD UKT-PT ini adalah terdiri dari 3 unsur Tridharma. Yang pertama pengajaran, yang kedua penelitian, dan ketiga pengatmas. Nah, yang pengajaran ini berupa penilaiannya audio visual selama 30 menit. Harus open access, jadi bisa diakses untuk seluruh tanpa harus izin. Jadi kayak YouTube itu bisa digunakan. Kemudian audio visualnya juga ada ketentuan-ketentuan khususnya, nanti jika Bapak Ibu sudah sebagai DYS nanti akan ada sosialisasinya yang lebih rinci untuk penjelasannya. Kemudian ada penelitian atau publikasi, ini nanti menggambarkan narasi atau narasi deskriptif, itu nanti menulis kegiatan Bapak Ibu yang sudah dilakukan terkait penelitian publikasi. Kemudian begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Nah, jadi memang kegiatan ini sedikit lebih singkat dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk proses sertifikasi dosennya, karena dilakukan sekalian. Nah, jadi tugas Bapak Ibu adalah di T1 dan di T2. Pertama, lengkapi dulu portofolio semua, lengkapi syarat-syarat yang 8 tadi untuk eligible, kemudian tinggal menunggu untuk persiapan pembuatan PDD UKT-PT. Dan waktunya hanya sebentar, nah makanya jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, ini adalah penyelenggara dan jenis TKDA dan TKBI. Ini yang diakui oleh Kemristek Dikti.
Ya, sekian itu saja pengantar dari saya. Mungkin saya langsung saja untuk mengakses Sister ya Bapak Ibu. Ya, ini saya menggunakan salah satu akun dosen yang sudah tidak aktif. Karena untuk tampilan kami sebagai operator dan dosen jauh berbeda, jadi agak susah untuk memperlihatkan. Nah, jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lengkapi dulu adalah profil dan kualifikasi. Jadi yang pertama itu ada data pribadi. Ya, data pribadi itu pertama unggah dulu foto Bapak Ibu. Ini tinggal ikuti saja, unggah, langsung upload fotonya. Kemudian untuk kelompok bidang ini juga wajib diisi. Semua yang kosong-kosong yang masih belum ada datanya, mohon Bapak Ibu isi. Misalkan aja ini. Ini tetap bisa dihapus ya Bapak Ibu kalau misalkan ada kesalahan. Nah, itu Bapak Ibu isi untuk bidang keilmuannya, kemudian alamat itu tetap diisi juga. Jadi misalkan di sini sudah ada, misalkan sudah benar tidak perlu lagi diisi di sini. Jadi hanya data-data yang kosong saja yang memang belum benar atau perlu diisi. Ini saya contohkan yang kepegawaian aja. Ya, misalkan ini NIP khusus PNS berarti kosong. Kosong. Nah, ini sudah benar ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu diisi. Kemudian ini sudah benar. Kemudian yang belum terisi, diisi. Kemudian pilih filenya. Ini maksimal 5 MB. Nama dokumennya diisi SK. Pengangkatan. Kalau tidak ada langsung lainnya. Nah, tautan ini hanya alternatif jika Bapak Ibu tidak mau menggunakan dokumen atau ada dokumen lebih yang harus dilampirkan di luar dari aplikasi ini. Tapi yang untuk tautan dokumen ini sifatnya harus open access tanpa perlu izin. Kemudian simpan. Nah, setelah simpan, jangan lupa untuk mengklik ajukan perubahan data yang ada posisinya di bawah ini. Jadi kadang sudah diajukan, disimpan, dipikir sudah masuk ke pengajuan kami, ternyata masih dalam posisi draft. Jadi harus diklik dulu ajukan perubahan data, klik ya. Nah, ini barulah masuk ke data kami untuk diverifikasi. Seperti itu. Nah, ini mohon untuk diisi semua ya Bapak Ibu data-datanya. Kemudian NPWP, ini untuk yang Serdos ini wajib diisi semua. Pokoknya untuk yang Serdos itu wajib diisi semua sebelum Serdos. Kemudian inpassing. Nah, inpassing tadi ini adalah SK inpassing. Jadi SK inpassing yang diupload di sini golongan pangkat misalkan sesuai dengan SK. Biasanya untuk S2 itu penata muda tingkat 1, nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya berapa, misalkan tanggal 1 November, terhitung mulai tanggal itu ada juga di SK juga. Biasanya terbalik antara tanggal SK dengan terhitung mulai tanggal. Terhitung mulai tanggal itu sesuai dengan inpassing di SK inpassingnya. Angka kredit sesuai dengan SK Jafung. Masa kerja juga tercantum di SK inpassing. Biasanya tahunnya ini 0 kalau misalnya masih baru. Nah, kemudian ini masih sembarang aja Bapak Ibu.
Simpan. Kalau salah mengisi biasanya akan kembali ke awal. Jadi ngisi ulang. Berhasil disimpan. Kalau invasing ini tidak perlu pengajuan Bapak Ibu, jadi dia langsung masuk ke sini, kecuali yang kepangkatan. Yang kepangkatan itu wajib. Jafung juga seperti itu tadi. Nah, kalau mau melihat riwayat pengajuannya, itu nanti di depan. Kalau Jafung ini sifatnya ditambahkan ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah asisten ahli, nanti mau tambah yang lektor, tidak perlu menghapus yang ajuan sebelumnya. Jadi langsung menambahkan. Nah, terkadang yang salah pengisian ini pengisian di jabatan fungsional. Kelebihan pengajar untuk pengusulan pertama asisten ahli maupun lektor itu adalah 0. Semuanya 0. Tidak perlu diisi. Walaupun di SK ada, itu tetap diakuinya 0 karena tidak akan terhitung. SK Jafung juga yang diupload adalah keduanya, yang halaman depan, SK halaman depan, dan yang penilaian angka kreditnya juga disimpan. Ajukan perubahan data. Nah, jika Bapak Ibu sudah ngajukan, silakan itu sering-sering dicek. Jika ini kan ada riwayat ajuan perubahan data. Nah, ini sudah masuk di tab yang diajukan. Kalau misalnya di draft itu berarti belum diklik diajukan perubahan. Nah, ini sudah diajukan, berarti sudah bisa kami validasi untuk di kepegawaian PT. Nah, jadi Bapak Ibu sering-sering dicek jika misalnya sudah disetujui berarti aman datanya, sudah benar. Namun kalau misalkan ditolak atau ditangguhkan berarti harus diajukan ulang lagi dan diperbaiki. Kepangkatan seperti itu juga ada riwayatnya, jadi Bapak Ibu tinggal mengecek aja. Penempatan tidak perlu kalau sudah benar. Kalau misalnya salah, kemudian diperbaiki kembali. Pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini memang datanya sudah ada, karena tersinkron dari Pedidikti saat kami mengajukan NIDN. Tetapi untuk karena sister ini lebih rinci untuk data-datanya, mohon tetap untuk dilengkapi, termasuk penguploadan ijazah dan transkrip nilai. Nah, jadi Bapak Ibu tetap harus mengupload ulang. Misalkan ini sudah benar, yang belum saja yang diisi. Nah, tanggal kelulusan, tanggal berapa, itu diisi, kemudian di-upload juga dokumen-dokumennya, ijazah dan transkrip langsung digabung dengan maksimal 5 MB, kemudian simpan seperti tadi, baru ajukan. Kemudian diklat ini seperti Pekerti dan AA. Nah, ini yang memverifikasi adalah langsung dari Dikti, tidak melalui kami. Jadi mohon ditunggu saja, biasanya diverifikasinya saat akan pelaksanaan sertifikasi dosen, dan memang biasanya ada jadwalnya untuk verifikasi manual. Kemudian riwayat pekerjaan. Kalau misalkan Bapak Ibu sebelumnya di mana, itu boleh diisi sebagai riwayat pekerjaan Bapak Ibu. Sertifikasi, ini sertifikasi dosen biasanya kalau sudah tersertifikasi langsung muncul otomatis di sini sertifikatnya. Kemudian tes. Nah, tes ini adalah yang tadi saya sampaikan TKBI dan TKBA. TKDA itu ditambahkan di menu ini. Jadi yang memverifikasi juga dari penyelenggara TKBI dan TKDA serta operator dari Dikti yang memverifikasi apakah benar ini sesuai dengan standar dan penyelenggaranya diakui atau tidak. Nah, ini pelaksanaan pendidikan, pengajaran. Untuk pengajaran, ini misalkan di sini ada tulisan tidak sesuai dengan POBKD 2021, berarti
karena PO-BKD ini baru berlaku di 2021 Januari, baru terbit di 2021 Januari, makanya itu tulisannya tidak sesuai dengan PO-BKD 2021. Nah, kalau seperti ini berarti bisa diklaim untuk pelayanan BKD, masuk di layanan BKD nanti. Ini Bapak Ibu bisa ganti, melihat, mengecek apakah yang dilaporkan dari bagian BAA itu feeder Dikti itu yang menghandle itu dari Pak Jup ya Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu ada yang belum dilaporkan atau seperti apa ya berarti lapornya ke Pak Jubaidi. Tapi kalau yang sudah lewat itu tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Ini langsung saja, misalkan mau diedit bidang ilmunya, misalkan disesuaikan dengan mata kuliah itu masuk bidang ilmu apa, langsung disimpan. Kemudian bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, ini langsung tersinkron dari feeder PDDikti juga. Jadi ini yang mengupload adalah Pak Jubaidi, langsung dari feeder PDDikti. Nah, jadi diusahakan ini juga Bapak Ibu sering cek ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di selanjutnya ada yang kurang lagi, tinggal lapor aja ke Pak Jubaidi kalau misalkan ada yang belum masuk. Ini karena belum ada, jadi tidak terbaca. Visiting scientist, nah ini sekarang digunakan untuk rekognisi dosen di bagian borang untuk yang standar 9 untuk keperluan akreditasi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa, misalkan ada sebagai visiting scientist itu bisa di-upload di sini. Namun untuk yang akreditasi memang penilaiannya yang nasional dan internasional. Kalau yang lokal memang belum. Tapi tidak masalah untuk di-upload di sini. Pembinaan, bahan ajar. Nah, bahan ajar ini berkaitan nanti dengan pelaksanaan pendidikan. Misalkan Bapak Ibu punya modul, misalnya modul dari e-learning, itu bisa di-upload di sini. Itu juga menambah nilai untuk penilaian portofolio saat Serdos. Tugas tambahan. Nah, yang biasanya perlu diisi itu adalah pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, pembinaan mahasiswa. Ini pembinaan mahasiswa ini kayak kompetensi, terus ada PKM, itu bisa masuk di sini. Kegiatan yang sifatnya atau MBKM itu bisa masuk di sini, yang sifatnya kegiatan MBKM. Bahan ajar, data sharing ini belum ada. Kemudian orasi ilmiah, misalkan Bapak Ibu ngisi seminar atau seperti apa, ini bisa tambahkan, tinggal diklik aja melakukan orasi. Kemudian capaiannya apa? Misalkan untuk pembicara, kalau misalkan tidak ada tanda bintang merah, itu berarti tidak wajib diisi. Misalnya pembicara pada pertemuan ilmiah, judulnya apa, nama pertemuannya apa, tingkat apa, lokal, daerah, internasional, penyelenggara siapa, bahasa apa. Ini kalau misalnya tidak ada tanda bintang, tidak masalah, tidak diisi. SK penugasan jika ada, itu silakan diisi. Kemudian buktinya seperti sertifikat sebagai pembicara, dan lain-lain. Kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini bagi dosen yang memiliki jabatan struktural. Namun yang menduduki jabatan struktural ini tertentu saja, seperti rektor, kemudian kalau tingkat universitas itu wakil rektor, kemudian wakil dekan, kemudian ketua jurusan, atau sebenarnya ketua jurusan dengan prodi beda, ini bagian program studi boleh masuk di sini. Kemudian kepala lab, sekretaris jurusan atau bagian kepala bagian itu masuk, boleh diklaim sebagai tugas tambahan. Silakan diupload SK-nya, kemudian ditambahkan semua data-datanya. Nah, ini untuk pelaksanaan pendidikan, kemudian pelaksanaan penelitian. Penelitian ini untuk yang belum dipublikasikan. Jika Bapak Ibu ada, tinggal diupload aja sesuai dengan aktivitasnya. Sebagai ketua atau anggota, kemudian judulnya apa, afiliasinya, UMKT atau tempat Bapak Ibu pernah studi, boleh. Itu tinggal diklik aja, misalnya universitas.
Kemudian kelompok bidang, Litapmas sebelumnya, skimnya apa, kalau ada skimnya, kemudian lokasinya di mana, tahun usulannya, tahun pelaksanaan. Ya Bapak Ibu tinggal baca data yang wajib dilengkapi saja. Jika memang yang tidak wajib mau dilengkapi, silahkan diisi semua. Nah, ini anggota-anggotanya. Misalkan mau cari di perguruan tinggi lain atau prodi lain, itu bisa terdeteksi di sini. Misalkan ada melibatkan mahasiswa untuk kegiatannya, boleh ditambahkan. Tapi biasanya ini agak trouble sih saat pelaksanaan Serdos kemarin tidak bisa, jadi tidak dimasukkan mahasiswa. Tapi kalau misalnya bisa, nanti silakan dimasukkan saja. Kemudian publikasi. Publikasi berbeda lagi sedikit. Publikasi ini jika Bapak Ibu terindeks Sinta, Scopus atau Google Scholar, itu biasanya bisa diimport langsung dari Sinta. Namun tetap harus mengupload dokumennya. Jadi yang ada di Sinta itu hanya data-datanya saja, dan itu data-datanya terbatas, maksudnya tidak semua terbaca. Jadi misalkan mau tambah manual, bisa langsung tambah di sini. Kemudian pelaksanaan penelitian, misalkan menghasilkan karena karya ilmiah. Tinggal dicek aja ya Bapak Ibu, langsung dibuka-buka semua ini. Soalnya disesuaikan jenis karya ilmiah Bapak Ibu. Misalkan atau buku atau jurnal internasional bereputasi, silakan diklik. Kemudian pilih kategori capaiannya, publikasi, aktivitasnya kalau nggak ada nggak apa-apa, diisi doi-nya berapa, SSN berapa, kemudian diupload dokumennya. Nah, dokumen-dokumennya ini menyesuaikan dengan PO BKD atau kebutuhan Jafung. Tapi sebaiknya kalau misalkan karena Jafung belum menggunakan di sini, jadi sesuaikan dengan BKD, PO BKD yang ada di panduan nanti di layanan BKD. Hak paten, haki, ini juga disesuaikan. Misalkan tambah data, membuat rancangan teknologi. Ini Bapak Ibu sesuaikan aja yang mana jenis haki Bapak Ibu punya. Diklik salah satunya, tingkat apa, kemudian dipilih dokumennya seperti tadi, kemudian simpan. Kalau ada anggota atau mahasiswa, dosen atau mahasiswa, itu silahkan diisi. Pelaksanaan pendidikan, ini pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat juga untuk kegiatannya banyak. Silahkan dipilih, dibuka semua ininya. Scroll bawah. Kurang lebih sama dengan yang penelitian. Pengelola jurnal, Mitra Bestari Jurnal, misalkan jadi ini masuk rekognisi dosen juga, keperluan akreditasi juga ini. Nah, ini diisi media publikasinya apa. Biasanya ada database-nya dia. Loading. Perannya sebagai apa? Misalkan editor, SK tugasnya, misalkan tugas dari penyelenggara jurnalnya, tanggal mulainya, tanggal selesainya. Kalau misalnya tidak ada tanggal selesai, tidak masalah. Statusnya aktif atau sudah tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif berarti hanya sebagai riwayat Bapak Ibu pernah sebagai pengelola jurnal. Kemudian pembicara tadi berbeda dengan yang orasi ilmiah. Ini sifatnya untuk yang terprogram, istilahnya yang memang program Bapak Ibu sebagai untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat. Dan jabatan struktural. Nah, jabatan struktural di sini bukan jabatan struktural saat di kampus ya Bapak Ibu. Jadi ini kayak Bapak Ibu punya jabatan struktural di tingkat pemerintahan atau lembaga di luar. Yang memang diakui sesuai di sini. Hanya tertentu saja. Jadi kalau untuk jabatan struktural tadi di tugas tambahan, bukan yang di menu pelaksanaan pengabdian. Kemudian ada penunjang sebagai anggota profesi apa, misalkan teknik ada
organisasi profesinya itu bisa diupload di sini. Kemudian penghargaan sifatnya ini kayak seperti Satya Lencana dan yang sesuai dengan POBKD atau yang di Jafung itu ada kategori-kategorinya. Kemudian penunjang. Reward juga misalkan pernah mendapat beasiswa seperti Pak Oki yang kemarin di HI dari program Dikti, itu bisa dimasukkan di sini. Ke beasiswa studi Bapak Ibu bisa masuk di sini. Kesejahteraan dan tunjangan, nah ini jarang sih diisi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngisi, silahkan, tidak masalah. Karena kita ada juga BPJS. Kalau dana pensiun ta'awun ada. Yang terpenting itu terkait kegiatan Tridharma Bapak Ibu, dari pelaksanaan dari profil sampai penunjang itu diusahakan sering-sering diisi. Nah, ini layan PAK ini untuk pengusulan Jafung tadi yang saya bilang akan dikembalikan ke kebijakan masing-masing LLDikti di wilayahnya. Nah, kalau wilayah LLDikti 11 masih menggunakan aplikasi sinkron yang memang dibuat langsung oleh khusus tim IT di LLDikti 11. Kemudian masuk ke layanan BKD. Kalau layanan Serdos tidak bisa ya Bapak Ibu, saya jelaskan karena tidak bisa diakses karena belum eligible dan belum periodenya. Nah, ini hanya sedikit gambaran. Di sini sebenarnya sudah bisa terbaca Bapak Ibu apa yang belum terpenuhi untuk bisa eligible. Jadi misalkan masa kerjanya belum, kemudian nah kalau misalkan seperti ini tidak valid berarti kan memang belum ada. Jadi kalau misalnya sudah ada silahkan diedit, diupload, dilengkapi semuanya. Langsung ke layanan BKD. Ya, layanan BKD ini tadi datanya belum di ini ya. Kalau misalkan tadi data profilnya itu sudah terisi semua, silahkan langsung update biodata. Update biodata, ini nanti langsung tersinkron. Jadi untuk mengisi BKD ini, Bapak Ibu harus mengisi dulu data-data profil Bapak Ibu di sini. Kalau misalkan profil dan kegiatan Tridharma harus diisi dulu sebelum mengisi kegiatan layanan BKD. Pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan juga tinggal klik sinkronisasi di sini, tarik kinerja dari portofolio, itu terkait diklat prajabatan jika ada memang, kalau misalkan tidak ada tidak usah. Kemudian pelaksanaan perkuliahan. Pelaksanaan perkuliahan di sini. Nah, ini tadi itu tinggal ditarik, langsung ditarik kinerjanya. Nggak bisa. Ini kemarin bisa diisi Bapak Ibu, tapi kok ditutup lagi sama Dikti. Nggak bisa ditarik ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ini aja ya Bapak Ibu. Nanti tinggal tarik kinerjanya jika memang sudah terisi. Ini sepertinya di close lagi sama PD Dikti. Kemarin tuh bisa langsung diedit dari sini. Misalkan Bapak Ibu pertemuan realnya berapa, itu langsung bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan yang dilaporkan dari PD Dikti, di feeder PD Dikti oleh BAA, misalkan sepenuhnya Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu ini sifatnya tim. Nah, itu boleh nanti Bapak Ibu ubah di sini edit, nanti aksi ini nanti biasanya muncul aksi di sini edit, langsung diisi pertemuannya berapa. Jadi langsung otomatis SKS
MK hitungnya terhitung. Seperti itu. Kenapa enggak mau? Apa karena dosen terkait sudah lama enggak ngajar? Ini muncul Pak tadi di ini kan ada riwayat pengajarannya. Kalau Ya, punya ini Bapak ada muncul Pak? Atau ada yang belum bisa buka. dipinjam? Atau boleh dipinjam punya siapa gitu? Punya Coba saya tadi. bisa kembali ke apa itu loginnya tadi. Oh ya, coba Pak. Ini Pak Ardiansyah ini lama sudah nggak Iya ada sih Pak. riwayat ngajar mungkin. Mungkin. Punya Bapak aja ya Pak, kami pinjam. Punya Bapak apa Pak? Dikirim aja kali Pak ya. User password. Atau Bapak yang share Pak? Saya yang share. Saya WA Mbak Messi saja. Oh iya, siap. Mbak Messi, Bu, itu pekerti sama AA atau salah satu aja, Mbak? dua-duanya bisa Bu diupload. Oke, Iya. saya baru satu. Oke. Kalau misalkan untuk eligible Sardos salah satu boleh. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya dua, silakan upload dua-duanya. Ya, oke, Iya. kasih Mbak. Mbak, Mbak, kalian nyambung. Monggo Bu. enggak, Fitri dulu. itu saya kok ada info itu Mbak, katanya kalau nantinya ke Serdos, Iya. pekerti atau AA itu harus akreditasi B gitu kan Mbak? Bener ya? Oh, itu tergantung universitas penyelenggaranya Bu. Oh gitu. Universitas Mula Warman. Ya, misalkan kayak Unmul kan kalau di Kaltim ini kan Unmul yang diakui oleh Kemenristek-Dikti. Nah, itu akreditasinya sudah A. Nah, biasanya ketentuannya itu untuk penyelenggaranya, Bu. Penyelenggaranya. Oh gitu. Ya, Oke. penyelenggaranya. Oke Mbak, kasih Mbak. Mohon maaf Mbak Messi tadi menyambung Bu Fitri Iya. terkait dengan apa namanya surat tugas ini ya, pekerti atau AA. Oh iya. Itu waktu itu saya belum dapat atau ini ya? Kalau atau belum diberikan ya? Kalau surat tugas ini Pak enggak wajib. Oh, itu sifatnya enggak wajib, Pak. Karena Tapi, misalkan kayak kita in-house training kan, nah itu enggak ada surat tugas. Nah, jadi enggak perlu pakai itu. Ya, Enggak perlu. Ya. Tapi pas tak lihat di ini yang layanan BKD untuk yang seperti itu ada kolom untuk mengisi surat tugas dan nomornya itu. Tanda bintang merah kah, Pak? Ingat saya sih enggak wajib lagi itu. saja Mbak Messi. Iya ya. Oh, sudah dikirim ya, Pak? Sudah. Izin bertanya juga, Mbak Messi. Oke, silakan Pak. Berlakunya untuk sertifikat TPDA dan TOEFL itu berapa tahun ya, Bu? Kalau untuk pelaksanaan Serdos, Pak, tidak ada berlakunya. Jadi yang penting misalkan Bapak Ibu itu dapat sertifikat itu setelah menjadi dosen, itu boleh, asalkan memang penyelenggaranya yang diakui oleh Kemenristek-Dikti. Nanti saya share universitas mana saja yang memang diakui oleh Kemenristek-Dikti. Jadi di luar dari itu, misalkan ada menyelenggarakan TKBI, TKDA, itu tidak bisa divalidasi kalau memang tidak diakui. Seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih. Tidak ada masa berlakunya. Ya. Iya. Permisi Mbak Messi, mau bertanya juga. Oke, silakan Bu. Ini kan saya baru dapat NIDN ya Mbak. Untuk username dan ID-nya itu nanti gimana Mbak? Username dan password-nya, maaf. Itu nanti ini, ada yang di surat edaran kemarin di-share Pak Asnan. Ada saya lampirkan cara pembuatan akunnya. Singkat aja sih pembuatannya, Mbak. Oh ya udah Mbak, nanti saya. Iya. Makasih Mbak Messi. Ya, sama-sama. Jadi ini Bapak Ibu ya tampilan untuk yang, nah ini kan Pak Wawan sudah pernah mengajukan perubahan data, itu akan muncul riwayatnya di sini. Tanpa Bapak Ibu klik tadi yang riwayat ajuan itu kan ada di ini tadi ya.
Nah, ini ada riwayat untuk masing-masing ini. Dulu di sini. Sekarang tampilannya sudah update lagi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat di beranda untuk riwayat ajuan-ajuan yang pernah diusulkan. Seperti ini sudah diisi sama Pak Wawan ya. Karena kemarin memang ada persiapan Serdos. Jadi sudah terisi semua. Nah, ini kita langsung ke layanan BKD. Coba kita sinkron. Dosen dengan tugas tambahan aktif. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Ini termasuk sudah lengkap. NIP ini hanya untuk PNS. Kemudian jabatan tidak ada. Kemudian status Serdos. Jabatan ini sertifikasi. Kemudian pelaksanaan pendidikan. Coba kita tarik. Kalau di klub ini ada pekerti AA, Pak? Sepertinya ada, tapi belum diakui itu. Oh, belum divalidasi ya. Coba ini aja dulu. Oh, nggak masuk ya. Nggak bisa memang. Nggak mau, Pak. Oh, kemarin saya ini bisa. 2021. Oh, pantas saja. Ini 2020, Pak Jub belum pelaporan. Jadi kan ini terakhir 2020-2021. Sedangkan kita kan untuk pengakuannya itu tadi nah, mulai 2021, Pak. 2021 genap. Ganjil. 2021, 2022 ganjil. Baru mulai. Iya. Baru dibuka. Kemarin pas praktek di ini udah. Kayaknya pas dibuka ini. Nah, jadi sama saja ya. Jadi ini aja Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Nah, ini ada pertemuan real. Nah, ini yang memang Bapak Ibu yang memang Bapak Ibu laksanakan. Misalkan itu sifatnya tim untuk pengajaran mata kuliahnya. SKS mata kuliah terhitungnya ini tuh biasanya untuk langsung otomatis. SKS BKD-nya berapa, kemudian statusnya selesai atau beban lebih. Nah, ini nanti statusnya ini ada 3 beban lebih, selesai atau lanjut. Kalau selesai atau lanjut. Nah, itu nanti Bapak Ibu sendiri yang memilih. Kalau memang itu sifatnya sudah lebih, misalkan sudah terpenuhi 12 SKS untuk pengajaran, berarti sisanya memang kalau misalkan Bapak Ibu mau klaim itu tulis beban lebih, jangan selesai. Karena kalau misalkan selesai itu nanti di kesimpulan akan masuk sebagai beban SKS dosen dan kesimpulannya akan tertulis tidak memenuhi perundang-undangan, standar perundang-undangan. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu ada mata kuliah yang dilaporkan atas nama Ibu padahal Bapak Ibu tidak mengajar mata kuliah tersebut. Nah, itu nanti ada juga pilihannya boleh diabaikan. Kalau diabaikan berarti tidak akan masuk ke laporan BKD Bapak Ibu. Jadi boleh seperti itu. Nanti ada pilihannya bisa diabaikan. Begitu juga dengan pengujian, bimbingan, semuanya nanti ada keterangannya. Ini tugas tambahan. Nah, ini kayak tugas tambahan sudah masuk ya, Pak. Ini semua terkait pengajaran yang ada di pelaksanaan pendidikan. Semua ini itu masuknya di pelaksanaan pendidikan. Jadi usahakan kalau misalnya mau klaim layanan BKD, isi dulu di sini, baru kita tarik datanya semua. Untuk pelaksanaan penelitian, publikasi karya. Ini sebenarnya tidak sesuai PLBKD. Nah, ini sudah lewat semua, jadi tidak bisa masuk Bapak Ibu. Kan yang ditarik adalah dari 2021. Karena ini sudah lewat, sehingga
tidak sesuai dengan PO BKD ini tidak bisa masuk ke layanan BKD. Sebenarnya untuk ini BKD ini yang urgensi sekarang adalah yang sudah serdos. Kalau yang belum serdos ini memang wajib. Mbak Messi sebenarnya mohon maaf, Ya. yang terkait tadi, case tadi ya, misalkan tidak sesuai dengan PO itu bagaimana Mbak? Nanti maksudnya Mbak? Tidak Case-nya. sesuai dengan PO BKD itu maksudnya ini Pak, karena PO BKD ini baru ada di 2021 Januari dan Iya. penilaiannya itu baru mulai di 1 September 2021-2022. Nah, itu jadi makanya dia tidak sesuai karena dilaksanakannya sebelum tanggal pelaksanaan ini. Oh iya, nggak termasuk ya? Ya, belum masuk. Jadi memang dia tidak bisa masuk ke layanan BKD ini. Kalau misalkan dia sudah masuk periode ini, pasti dia masuk, bisa ditarik datanya ke sini. Oh iya. Mbak, untuk yang pelaksanaan pengajaran itu berarti yang update itu Ya. dari Pak Jubaidi ya? Tugas Ya, Pak betul, Jubaidi Pak. atau kita? Pak Jubaidi. Tapi Oh. kita bisa ngedit, Pak. Makanya tadi gitu. kalau misalkan ini bisa sinkron, kita bisa edit di sini. Ini ada aksi. Nah, ini ada pilihannya nanti edit data. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan pertemuannya berapa, SKS-nya berapa. Nah, statusnya apa? Misalkan Bapak Ibu mau abaikan, misalkan kan ini kalau kita tarik kinerjanya yang sesuai PO BKD kan pasti masuk semua tuh yang dilaporkan dari Pak Jubaidi. Nah, kalau misalkan masuk semua, ada yang data tidak sesuai dengan pelaksanaan Bapak Ibu, misalkan ada mata kuliah yang memang di luar dari pengajaran Bapak Ibu, tapi dilaporkan atas nama Bapak Ibu. Nah, itu boleh diabaikan. Nanti ada pilihannya diabaikan kayak gitu. Itu bisa nanti jadi tidak akan masuk di pelaporan Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Messi. Ya, Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pendidikan saya tidak bisa lihatkan karena yaitu mungkin karena belum pelaporan ini. Assalamualaikum Mbak Messi. Ya, silakan Ibu. Mbak Messi. Mau nanya, ini kalau di teknik geologi kan ada 2 orang nih yang belum memiliki, yang satu sudah memiliki NIDN, yang satunya lagi belum memiliki NIDN. Ya. Kemudian apakah itu sudah juga bisa memiliki sister ini, akun sister ini maksudnya? Harus tunggu NIDN dulu Bu, karena nanti kan saat mendaftar ada diminta ngisi NIDN juga. Oh ya udah, Ya. makasih Mbak Messi. Oke, sama-sama Bu. Pelaksanaan penelitian, ini nanti tinggal tarik data aja Bapak Ibu. Nah, yang import dari Sinta tadi, itu misalkan sudah diisi datanya, dilengkapi dokumennya. Biasa yang wajib dilengkapi itu cover, daftar isi, dewan redaksi, sama isi jurnalnya. Nah, itu jadi diupload ya Bapak Ibu di pelaksanaan publikasi tadi. Itu nanti ditarik di data sini. Nah, ini ada yang satu sesuai PO BKD 2021. Di Juni ya. Ini boleh dirubah Bapak Ibu. Ternyata satu publikasi yang belum ada dokumennya. Oh, ini kemarin masih anu serdos ya. Nggak bisa diubah ya Pak ya? Nggak bisa. Itu nggak diakui satu yang nomor 1 itu. Ditolak. Padahal 2019 ya? Iya. Masih paling baru ini ya Pak dibanding ini? Iya, yang baru di atas. Kok malah ini yang di ini ya, sesuai dengan PO BKD? Itu di atas itu malah terindeks Scopus itu. Padahal kalau ngelihat dari tanggalnya harusnya ini juga tidak sesuai sih. Yang ini. Nanti coba saya ini dulu. Terkait ini tadi Mbak Messi, modul open learning bisa diupload itu apa file yang harus dilampirkan? Apa URL atau apa? Kalau misalkan Bapak mau masukkan URL-nya nggak masalah Pak, yang tadi di data ini. Ya, apa saja yang harus dimasukkan di upload di formnya? Kalau dokumennya aja sih Pak, dokumennya aja. Kalau misalkan Bapak mau masukkan. Dokumennya di situ kan masuk di sistemnya open learning, sudah dimasukkan semua di situ. Ya, nah kalau misalkan Bapak mau masukkan tautan dokumen, oh iya ya, kalau open learning tuh nggak bisa open access di dalam ya Pak? semua modulnya. Nggak bisa open access gitu?
Di situ harus mengakses open learning harus registrasi Ya. join dulu. Oh ya itu. Nggak bisa ya Pak ya? Kecuali open learning itu sifatnya yang open. Kan kita biasanya Iya, di iya. lingkup UMKT belum open semua itu. Oh iya. Nggak bisa sih Pak. Kecuali open access. Nah ini linknya bisa langsung di sini Pak. Tautan Itu dokumen. aja ya, linknya di situ ya. Iya. Apakah di situ perlu Mungkin begini Pak Wawan. Untuk diakses itu mungkin hanya tampilan ini aja, dashboardnya aja mungkin ya. Kalau untuk yang belum registrasi join di kelasnya, jadi kan dari verifikator bisa ngeliat ininya aja. Yang penting ya ada link URL-nya aja. ya tampilan dashboardnya nanti apa percaya pihak reviewer. Kalau misalkan Kalau yang nggak open masuk di learning itu dalam. nggak ada convert, bisa di-convert jadi dokumen apa gitu Pak? Nggak bisa ya modulnya itu? Kalau modul per pertemuannya bisa. Oh. Iya sih, agak susah. Kecuali mau disatukan gitu nah Pak. Di-convert dulu satu-satu, baru dijadikan itu. ini. Itu sih agak repot sih. Kalau kayak gitu. Bapak Ibu yang lain silahkan. Ya, kalau sambil aja Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Intinya ini langsung kalau untuk BKD langsung tarik kinerjanya. Nah, ada satu informasi lagi untuk yang BKD ini, layanan BKD ini ada namanya kewajiban khusus. Nah, jadi Bapak Ibu itu wajib memenuhi kewajiban khusus ini minimal 3 tahun, yang berlaku selama 3 tahun. Nah, jadi kalau untuk asisten ahli, kewajiban khususnya itu ada 2, itu menulis buku ajar atau buku teks, dan kedua menulis publikasi ilmiah. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ada jurnal ini tidak masalah sebagai penulis pendamping atau anggota, misalkan punya jurnal Sinta, misalkan jurnal Sinta itu terbitnya di 2021 November ini, nah berarti berlaku selama 3 tahun ke depan. Itu bisa diklaim untuk 3 tahun ke depan. Kalau misalkan dia untuk yang BKD-nya, untuk pelaksanaan penelitiannya, itu tidak bisa, hanya berlaku 1 tahun atau 1 semester. Kalau kewajiban khusus bisa diklaim untuk 3 tahun. Jadi sekarang ada kewajibannya. Nanti di sini ada simpulan. Nah, simpulan ini nanti di sini terbaca, terutama tadi yang pelaksanaan pendidikan. Biasa kan Bapak Ibu banyak SKS lebih ya untuk pengajarannya. Nah, SKS BKD kan hanya wajibnya itu adalah 12 untuk khusus pengajaran. Nah, jika memang lebih, itu mohon untuk dirubah statusnya jadi SKS lebih. Jadi dia bisa masuk ke sini. Jadi ini kesimpulannya bisa masuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya di sini 13 atau 12,5 aja lebih, di sini juga lebih, semuanya lebih dari maksimal yang seharusnya 16 SKS, itu langsung di sini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan ini kan syaratnya, misalkan minimal 3. Minimal 3 berarti Bapak Ibu harus memenuhi 3 minimal. Kalau misalkan sudah terpenuhi. Di mana Mbak Messi? Gimana Pak? Editnya di mana? Editnya yang di tempat tadi Pak, yang saya nggak bisa yang aksi itu Pak. Oh. Ya, ini kan setiap tab ini ada paling ujung aksi. Nah, itu nanti kalau misalnya Bapak sudah ngisi portofolio semua, nanti di aksi itu ada tulisan editnya. Nah, jadi bisa dikurangin di situ SKS BKD-nya. Dirubah statusnya, bukan dikurangin. Tidak, jadi nggak masalah sebenarnya jika ada SKS lebih untuk setiap kegiatan Tridharma. Kalau misalkan memang lebih, tinggal dirubah statusnya jadi SKS lebih. Jadi statusnya akan memenuhi, karena dia masuk di SKS lebih. Dan ini juga harus ada kewajiban khususnya yang harus dipenuhi. Kemudian jika sudah selesai, baru simpan permanen. Nah, kalau sudah simpan permanen ini tidak bisa dirubah lagi. Jadi itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa sepenuhnya untuk yang BKD ini karena harusnya memang mulainya pas sudah Pak pelaporan dan memang sudah diisi semua ya Bapak Ibu untuk data-datanya. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Mbak Messi. Ya Bu.
Untuk pelaporan BKD kira-kira kapan ya, Mbak Messi, informasinya? Kemarin itu saya sempat tanyakan untuk yang Serdos, Bu. Saat ini sih sebenarnya periodenya sudah dibuka, jadi Bapak Ibu tuh sudah bisa mencicil untuk pengisian BKD-nya. Terutama portofolio dulu yang harus diisi, nah itu nanti diklaim ke BKD. Tapi untuk pelaporan realnya itu belum tahu Bapak Ibu. Jadi kayak dari Aldikti ini masih bingung karena terkait pencairan Serdos. Sedangkan pelaporan PD Dikti kan baru bisa itu di Februari atau Maret biasanya. Nah, itu kan baru bisa kita klaim setelah dilaporkan. Nah, itu masalahnya di situ, Bapak Ibu. Kemarin tuh belum ada solusi dari Aldiktinya seperti apa. Jadi diminta untuk sosialisasi dulu, dijelaskan yang penting terisi dulu portofolio lain-lainnya. Kalau memang sudah bisa, kan tinggal ditarik kinerjanya aja. Seperti itu. Jadi belum ada info, Bu. Baik, Mbak Messi, terima kasih ya. Oke, sama-sama, Bu. Terkait ini AA, Mbak Messi, Ya. terkait AA sama pekerti saya, coba Ya. dibuka. Itu sepertinya nggak diakui atau gimana? Karena saya atas nama Stikes itu waktu itu. Itu tidak melalui ajuan. Oh, boleh Pak. Ini enggak apa-apa. Nanti akan divalidasi kalau misalkan masuk ke periode ini. Periode Cerdos. Ini kan data tidak melalui ajuan. Melalui ajuan ini sebenarnya maksudnya yang lewat ini loh Pak. Yang lewat manual. Kan itu ada dua skema untuk pengakuan pekerti dan AA. Nanti yang kedua, yang pertama ini itu melalui dosen masing-masing. Yang tadi kita caranya ngupload, kemudian ajukan. Nah itu makanya di sini data tidak melalui ajuan karena ini memang sebelum pelaksanaan yang kemarin Sardos itu Pak. Kalau misalkan yang kedua itu langsung dari lembaganya yang mengupload Pak, penyelenggaranya misalkan dari Unmul. Nah dari Unmul yang mengupload di sini. Seperti itu. Ini karena tidak melalui ajuan, mungkin nanti bisa dicoba lagi Pak kalau misalkan buka riwayat buka periode Sardosnya. Ini tidak melebihi 11 Juli. Kemarin ada periodenya soalnya untuk pengajuannya. Ini diakui kalau dari Unmul. Untuk pelatihan AA atau pekertinya itu kapan lagi ya Mbak ya? Saat ini pekerti AA itu untuk in-house training di UMKT Bu dikembalikan ke LJM kemarin. Nah, saya kurang tahu di RPU-nya LJM ini apakah ada menyelenggarakan tahun ini. Nah, itu saya kurang tahu itu. Nanti coba saya tanyakan. Karena itu melihat ini juga Bu kuota. Kalau misalkan dari dosen-dosen kami hanya sedikit saja yang belum pekerti, biasanya tidak kami selenggarakan. Tapi kalau misalkan memang masih banyak, biasanya itu minimal 50 Bu. 50 atau 40, kalau memang memenuhi kuota, nah kami laksanakan in-house training. Kalau memang tidak ada, biasanya kami kirim ke penyelenggara lain kalau memang ada menyelenggarakan. Seperti itu, Bu. Nah, terkait terkirim atau dikirim ke penyelenggara luar itu, apakah biaya pihak pribadi dosen atau dari UMKT, Mbak Messi? Nah, kalau misalkan ada disposisi dari pimpinan, Pak, biasanya kan ada yang memang suratnya masuk ke universitas langsung minta peserta. Misalkan kayak kemarin dari FTC memang ada minta peserta dari UMKT, minta mengirimkan peserta. Nah, itu memang dari UMKT yang memfasilitasi dananya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nyari sendiri, nah itu saya tidak ada ini sih gambaran untuk ininya. Mungkin nyari sendiri mengajukan. Kemudian dananya Ya. diajukan begitu bisa ya? Coba aja Pak, karena itu ke pimpinan sih Pak, saya kurang tahu itu gimana nanti. Coba aja diajukan. Ini Bu kalau Samsidar, sebenarnya setelah kemarin dosen baru itu NIDN keluar semua, kita sudah menyelenggarakan pekerti dan AA kemarin. Jadi mungkin sisanya tambahan-tambahan itu nggak terlalu banyak. Kemarin sudah sempat ngikut semua kalau dosen baru. Kalaupun nanti ada di luar bisa cari informasi. Kalaupun nanti di luar ada juga kadang diumumkan pihak LJM seperti itu. Ya. Cuman itu Pak, kalau terkait dananya saya tidak berani ini
Menjamin maksudnya apakah ditanggung universitas apa tidak. Kalau tidak ditugaskan. Kalau yang sifatnya ditugaskan memang ditunjuk, nah itu dibiayain biasanya. Biaya ini biasanya. Iya. Masih izin masuk. Ya, silakan Bu. Ya, Mbak, saya mohon diulang kalau yang Ya. kasusnya sama dengan Pak Wawan ini, pekerti Oh, data tidak melalui ajuan ini gimana? Di delete atau gimana? Dibiarkan aja Bu. Nanti kalau misalkan periode pengisian pekerti AA ini ada lagi, nanti coba upload ulang. Nanti itu biasanya ada periodenya Bu. Kalau mau Serdos itu nanti per Januari. Nanti saya infokan kalau misalkan Ibu kan nanti kalau sudah ada invasi Bu Santi ya Bu. Ya. Ya. Nanti saya masukkan ke grup. Kalau misalnya ada info terkait Serdos itu nanti bisa Bapak Ibu ikut kalau misalkan disuruh upload pekerti AA untuk penilaian eligible. Nanti ada masa penilaian eligible. Nah, itu nanti boleh Bapak Ibu upload memang pekerti dan AA-nya. Nanti diulang aja nih Pak untuk ajuannya. Ya. Mbak, terus untuk yang pengajaran di saya itu sudah muncul Mbak sesuai BKD dari 2018 genap sudah ada. Itu tapi nggak bisa diklaim Bu untuk yang BKD ini. BKD kan sifatnya per semester. Nah, ini kan ini semester genap tahun 2021. Tapi untuk penilaiannya, penarikan kinerja itu hanya yang 1 September 2021 sampai 28 Februari 2022. Nah, makanya itu pas kita tarik tadi, itu datanya tidak muncul. Iya. Ganjil ya Mbak ya, ganjil 2021 ya. Ganjil. Ya, betul Bu. Nanti saat Pak Job sudah pelaporan, baru bisa kita tarik datanya. Nah, langsung di sini nanti ubah aksi. Kalau yang ditarik di genap sebelumnya ganjil ini bisa nggak Pak? Yang mana Pak? Nggak bisa ya? Tarik data. Oh, enggak bisa Pak, karena di sini penarikan kinerjanya nih ada dari sana. Terakhir itu ya, yang bisa ditarik itu ya. Iya, itu Pak, yang bisa ditarik. Jadi yang bisa ditarik itu adalah ini, kalau untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kalau kewajiban khusus itu bisa menarik data yang masih 3 tahun, sifatnya 3 tahun. Ini terkait kemarin Mbak Messi, itu ada info yang di-upload Pak Kanip ada enggak itu? Apa itu Pak? Itu terkait tahap penarikan data eligible. Oh, iya Pak. Per 8 November 2021. Oh iya, gelombang 3 itu, Pak? Ya, penyusunan PDD UKTP. Iya. Di penilaian proporsional di tanggal 9-15 November. Iya. Dan seterusnya. Itu benar ya? Iya, betul Pak. Itu berarti pada saat ini memang itu yang gelombang sinkron. Itu yang gelombang ini Pak, gelombang 2 kemarin. Tanggal 8. Gelombang 3 Pak. Yang ikut di gelombang 3 Serdos. Jadi tahun ini ada 3 kali karena prosesnya cepat aja. Yang 3 tahapan tadi aja. Nah, jadi ada 3 gelombang tahun ini. Biasanya tuh tiap tahun hanya 2. Nah, tahun ini ada 3 gelombang. Cuman ya itu kalau eligible harus memenuhi tadi itu Pak. Yang 8 item tadi harus terpenuhi dulu. Kalau mau ngecek status Bapak Ibu eligible tuh di layan Serdos. Kan gini, 2 tahun masa setelah invasing ya. Jafung Pak. Untuk syarat Serdos. Iya. 2 tahun setelah Jafung. Iya. Iya. 2 tahun itu saya Jafungnya 2019 per Juli atau Juni, itu terhitung di Januari 2020 atau bagaimana? Saya ini kan Bapak begitu. 1 Juni 2019, Bapak 2 tahun Jafung Juni. 19, ini berlaku 20, masuk 21. hitungan Januari 2020 kah atau pedoman itu? Untuk apanya Pak, Serdosnya? Iya, untuk syarat 2 tahun itu loh. Syarat memenuhi 2 tahun. Nah, ini kan Bapak 2 tahun Jafungnya itu kan Juni 2021, Pak. Tapi 1 tahun penyelenggaraan Serdos itu kan di awal Januari. Nah, berarti Bapak nanti di 2022 Januari 2 tahunnya. Iya. Pas tahun pelaksanaan Serdosnya. Berarti ini lepas di November ini lepas ya? Bukan. Iya, lepas Pak, nggak bisa. Karena harus bisa. 1 berarti tahun. Per 2002.
Karena penarikan data dia di awal tahun, Pak. Iya. Iya, di awal tahun. Silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi kalau Ya, kayak Pak. seperti kasus Bapak, maaf Pak, seperti kasus Bapak kan eligible-nya itu di 2022. Nah, itu jadi kalau bisa dari sekarang dicicil untuk syarat eligible 8 tadi, Pak. Misalnya TKDA, TKBI-nya, karena penarikan eligible itu kan dari 8 kriteria tadi itu. Kalau misalnya belum memenuhi, walaupun memang sudah waktunya 2 tahun, itu belum bisa eligible nanti jatuhnya. Seperti itu. Ya, silakan Ibu tadi. Mbak, Iya Bu, silakan. saya untuk jangkauan kemarin kan 2021 Agustus, berarti Ya, 2 tahun kemudian 2023 ya. berarti ya Mbak? 2021, 22, 23. 2023 kan Bu baru 2 tahun Jafung. Ya, Di tahun berarti ketiganya nanti Bu. Di ya tahun Januari ketiganya. Ya, tahun betul. 2024 ya. Oh, masih Ya. lama Mbak. Masih Aman. bisa persiapan ini Bu. Iya, Mbak. TKDA-nya itu. Aman, santai dulu. Makasih Mbak. Ya. Pak Mes, Ya, Bu. sekalian kalau ini kan Japung, nah saya pas itu kan ditambahkan gitu ya Mbak ya. Kok itu tulisannya kok diajukan? Nah sekarang diajukan lagi kan Mbak berarti ya Mbak? Apa, Bu? Draft diajukan, ditolak iya. apa ya Mbak? Heeh. Terus Bu, ditolak diajukan kah lagi kemarin? jadi draft. Ya Mbak? Ditolak kah kemarin Bu? Enggak, Ini cuma diajukan. Oh, diajukan. Belum diverifikasi berarti ya? Iya, sudah dari awal keluar itu Mbak. Oh iya Kak Bu. Heeh. Nanti coba dicek sama Mas Isan. Soalnya Ya. kami berdua Bu yang verifikasi. Ya. Oh gitu, iya Mbak, makasih. Ya, Bu. Eh. Tapi statusnya masih tidak di draft kan Bu? Sudah diajukan Bu? Karena kami kemarin sempat cek juga, kayaknya nggak ada Bu masuk. Ada Mbak, ada di draft, diajukan, kirain saya diajukan lagi, terus saya draft, ada tulisan draft lagi satu. Oh, coba diajukan lagi Bu. Oke, Ya, coba ya. Ya. Yuk. Silakan absennya diisi ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada mungkin kita tutup. Seperti Pak Bin tadi ya Pak, untuk BKD-nya nanti jadi disatukan untuk yang semester, misalkan semester kan 2 tahun ke belakang ya, misalkan Bapak Ibu tuh Serdosnya di tahun 2023. Nah berarti untuk BKD-nya adalah tahun 2022 dan 2021. Dari 2021 ganjil, dimulainya sampai di 2022. Tahun akademik ya Mbak Messi ya? Iya, tahun akademik, Pak. Nanti disatukan, Pak, semester per tahunnya itu disatukan nanti. Jadi 1 tahun akademik. Assalamualaikum Mbak Messi. Ya, Ibu. Mbak Messi, itu Ya. AA saya itu kan 5 Mei 2020. Ya, Bu. Kemudian inpassingnya itu 1 Desember 2020. Ya. Tapi terus kalau kita pindah home base itu kan per Februari itu SK penetapan dosen tetapnya Februari 2021. Ya, Bu. Terus saya bisa ngajukannya kira-kira itu bulan apa, Mbak? Tetap terhitung dari SK Jafung, Bu, yang 5 Mei 2020. Nah, berarti kan 5 Mei 2020, 2021, 2022 baru 2 tahun.
5 Mei 2022 baru 2 tahun. Nah, Ibu bisa ikutnya nanti di 2023. Januari 2023. Iya, betul. Oh ya, terima kasih Mbak Messi. Ya. Jadi Ibu sudah persiapan sebelum Januari 2023 itu untuk melengkapi semua 8 syarat eligible tadi, Bu. Jadi saat penarikan data eligible, Ibu masuk data eligible itu. Oke. Terus untuk penelitian, pengabdian itu penilaiannya itu dari rentangnya dari mulai sekarang ataukah per 1 tahun, nggih? Apanya, Bu? Penilaian BKD tadi. Oh, kalau BKD per tahun akademik, Bu. Oke. Tapi kalau Serdos itu paling maksimal itu 3 tahun terakhir yang diambil datanya. Oh iya, yes. Ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Mungkin cukup. Ya, sampun Pak. Sudah Mbak Messi? Ya, mungkin langsung ditutup saja ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga dengan adanya sosialisasi sister ini bisa merefresh kembali dan Bapak Ibu bisa rajin mengisi portofolio Bapak Ibu untuk persiapan pengembangan karir Bapak Ibu juga, terutama khususnya yang belum Serdos, semua di Saintek ini belum ada ya Bapak Ibu. Jadi dicicil dari sekarang karena setiap periode pelaksanaan Serdos itu singkat. Jadi takutnya kalau misalkan saat sudah dekat dengan pelaksanaannya tidak sempat lagi mengisi portofolio dan lain-lain. Jadi sebaiknya dicicil dari sekarang dan sebagai rekam jejak Bapak Ibu juga untuk pelaksanaan Tridharma. Jadi sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Messi. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Pak, makasih Pak. Oke, izin lab. Jangan lupa absensinya diisi. Ampun Pak. Izin live ya Pak Wawan dan semua Pak Asnan. Ya, terima kasih Pak Bin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bin. Izin lab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di sini banyak anak Gaer Pak Budi Gaer datang. Habis kan. Ada langsung itu. Katanya kalau udah dijamin panjang ceritanya, aduh kalau sekarang kita ke perang terus. Ya, itulah kamu tahu sendiri kan. Pengawas, kenapa enggak diawasin? Itulah yang